Yesus. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan menemani kita, bahkan Roh Kudus akan tinggal diam menetap di dalam batin kita, dan Dia akan memberikan ketenangan abadi dalam hidup kita. Di saat goncangan datang, di saat ujian datang menerpa hidup saudara dan saya, di saat kita harus berjalan melewati lembah bayang maut sekalipun, kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak akan mengalami bahaya maut, karena gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu yang menghibur kita. Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan bagi bagian saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus adalah bagian paling prinsip dalam hidup ini, yang mampu memberikan ketenangan abadi bagi saudara dan saya. Arti dari ayat Amsal 14 ayat 30 ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sikap yang tenang itu akan membuat umur kita panjang. Orang yang hidupnya tenang, orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya selalu menghormati Tuhan, orang yang hidupnya selalu takut kepada Tuhan, umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Dia akan panjang umur, lanjut usia, dan oleh hidupnya dan di dalam hidupnya dia selalu memuliakan Allah. Tetapi orang yang selalu iri hati, orang yang selalu benci, orang yang selalu dengki terhadap orang lain, bahkan dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya, orang yang selalu membenci Tuhan, orang yang selalu berpikiran negatif terhadap Tuhan, orang yang selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, orang yang selalu melakukan hal-hal yang membuat hidupnya tidak tenang, Alkitab katakan dia akan mengalami umurnya pendek. Iri hati membuat umurnya tidak jadi panjang, umurnya menjadi pendek. Haleluya. Umurnya pendek, saudara. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelum ayat yang ke-30 ini, itu menunjuk kepada nama baik serta kesehatan tubuh, jiwa, roh saudara dan saya. Dan itu bergantung kepada bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan keinginan hati kita, serta bagaimana kita dapat mengatur jalan pikiran kita supaya itu terkontrol, terkondisi sesuai dengan pola pikirnya Tuhan, yang membuat kita bisa berpikir tenang dalam hidup ini, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh apapun. Yang membuat pikiran kita tenang itu bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita punya segalanya, bukan karena kita punya kedudukan yang tinggi, bukan karena pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Memang kita akan tenang, tapi itu terbatas gunanya. Tetapi yang paling luar biasa yang mampu membuat kita tenang sampai kepada kekekalan ialah ketika Tuhan mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Haleluya. Milikilah pikiran Kristus, saudara. Milikilah pikiran Kristus supaya kita dapat memikirkan apa yang baik, yang enak didengar, yang patut dipuji, supaya kita mampu memikirkan apa yang terdapat dalam pikiran Kristus, dan kita dimampukan Roh Kudus untuk mempraktekannya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti dan jelas hidup kita akan tenang. Amin. Pikiran kita akan tenang. Amin. Walaupun kita harus melewati lembah bayang maut sekalipun, walaupun ada banyak ujian, goncangan demi goncangan yang menerpa hidup saudara dan saya, kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mampu bertahan. Karena ujian itu, pencobaan itu tidak akan pernah diizinkan Tuhan melebihi kekuatan saudara dan saya. Kalau kita diizinkan Tuhan, kalau kita diizinkan untuk mengalami ujian-ujian itu, Tuhan sudah sediakan jalan keluar terbaik. Tuhan sudah sediakan jawaban bagi kita. Bertahanlah sampai akhir, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita mampu mengontrol pikiran serta mengendalikan kemauan kita untuk tetap positive thinking, tetap sama seperti yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan kehendaki.
Tidak ada cara lain selain kita mengambil keputusan untuk takutlah akan Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan. Saudaraku, akibat dari hormati Tuhan, takut Tuhan, di ayat yang ke-26 di situ dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Jadi rahasia bagaimana kita bisa tenang, tentram dalam hidup ini, bisa tenang dalam hidup ini, saat kita mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Maka saudara dan saya akan memperoleh yang pertama, sesuai dengan ayat yang ke-26, kita akan memperoleh ketentraman yang besar, bahkan menerima perlindungan bagi anak-anak kita. Haleluya. Kita akan dapat perlindungan, dan bukan untuk kita, sampai kepada keturunan kita, sampai kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Jadi akibat dari hormati Tuhan, akibat dari mentaati Tuhan, akibat dari takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, saudara dan saya akan memperoleh ketentraman yang besar, bukan sedikit menurut ukuran manusia. Menurut ukuran Tuhan itu begitu besar, alias para ketentraman yang tidak bisa kita temukan di dunia ini. Artinya dunia tidak dapat memberikan ketentraman itu. Ketentraman itu hanya diterima, didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ketentraman yang besar, ketentraman yang akurat, ketentraman yang luar biasa, yang tidak ada saingannya, yang tidak ada bandingnya, itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Rindu menemukan, rindu memiliki ketentraman. Saudara dan saya harus belajar terus-menerus menghormati Tuhan. Untuk menghormati Tuhan itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena pertama, Tuhan itu secara kasat mata nggak kelihatan. Haleluya. Yang kelihatan saja contoh orang tua atau pimpinan. Ya. Oh, susah untuk menghormatinya. Ya, saat di depannya kita bisa menghormati. Tapi begitu pemimpin atau orang tua tidak ada di dekat kita, kita bisa saja melakukan pelanggaran. Apalagi dalam hal menghormati Tuhan, apalagi dalam hubungan dengan Tuhan. Makanya perlu belajar dari hari ke hari. Nah, untuk dalam pembelajaran ini, kita tidak akan mampu berhasil dengan kekuatan diri. Kita perlu Tuhan. Amin, saudara. Kita butuh Roh Kudus, Roh yang mampu menuntun kita, Roh kebenaran yang mampu menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Haleluya. Hormati Tuhan, itu penting. Dan saat menghormati Tuhan, dengan kekuatan Tuhan sendiri yang menuntun langkah hidup kita, mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada kita setiap saat. Dan kalau kita berhasil melakukannya, firman Tuhan katakan, kita akan memperoleh ketentraman. Dan bukan hanya itu saja, ada perlindungan. Itu double porsi yang sudah saya terima. Yang kedua yang dapat kita terima ketika kita menghormati Tuhan, dalam takut akan Tuhan akan menemukan sumber kehidupan. Ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi akibat yang kedua ketika kita menghormati Tuhan, saudara dan saya akan memiliki sumber kehidupan yang tidak bisa diganti oleh apapun. Sumber kehidupan yang mampu memberikan kehidupan keabadian kepada saudara dan saya. Sumber kehidupan itu bicara mengenai kehidupan yang mengalir dari tahta Bapa. Kehidupan yang berasal dari Tuhan, yang mampu
dirilis penuh dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi, dan sampai kita kepada kehidupan yang akan datang di bumi baru, langit baru, bumi baru, saudara. Bicara kehidupan kekal, karena ada dua pilihan, mati kekal atau hidup kekal. Mau hidup kekal, mau temukan sumber kehidupan itu, percaya Yesus, hormati Yesus, hargai Yesus, takutlah kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita memperoleh sumber kehidupan yang memberikan jaminan bagi kita untuk kita hidup di bumi, dan hidup di bumi, langit baru, bumi baru, di kekekalan nanti, saudara. Ada jaminan hidup kekal. Berarti bukan kematian kekal. Tapi kalau kita memilih untuk mati kekal, selamat, enjoy dengan dunia. Tapi kalau kita mau memilih hidup kekal, marilah bersama-sama mengikat diri, mengekang diri, mematikan seluruh eksistensi kedagingan. Hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menuntun di setiap langkah kita. Izinkan Roh Kudus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Seperti khotbah minggu lalu, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah, ruang Maha Kudus Allah, bait Roh Kudus. Dia punya otoritas, beri otoritas penuh kepada Roh Kudus. Miliki, jadilah pribadi yang tidak memiliki hak dan harga. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Jadi di ayat yang ke-27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudaraku, menghormati Tuhan ada jaminannya. Jaminannya kita temukan sumber kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Kehidupan kekal yang berasal dari Tuhan Yesus ini akan menghindarkan kita untuk tidak masuk dalam kematian kekal. Kita tidak akan mati, melainkan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi betapa pentingnya kebenaran ini kita responi dengan baik untuk berkaca bagaimana, di manakah posisi kita dalam hal menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menghargai dan menghormati Tuhan. Bagaimana akibatnya, apa akibatnya ketika kita berusaha dalam hidup ini untuk menghormati Tuhan selama kita bernapas di bumi ini. Saudara, jaminannya adalah ayat yang ke-29. Orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi menerima, saudara dan saya akan menerima pembaruan karakter yang sama seperti karakter Yesus. Jadi saudaraku, kita telah melihat, membaca, ya, tadinya kita sulit sabar ketika berhasil hormati Tuhan. Maka Tuhan merubah karakter kita dari tidak sabaran menjadi pribadi yang sabar. Oleh karena itu, saudara, ketika kita berhasil melakukan ketiga kebenaran ini, menjadi sebuah berkat perubahan dalam hidup saudara dan saya, yaitu berkat perubahan pola hidup ini, yaitu akan menuntun dan membawa saudara dan saya memiliki hidup yang real, yang nyata. Dan apabila kita berhasil melakukannya dengan menghormati Tuhan, maka ketika kebenaran ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Doa saya di akhir khotbah saya dari Hotel Front One Nganjuk, saya berdoa bagi Bapak Ibu